Good morning. How are you feeling today? Good? Anyone feeling lousy? Ada yang merasa ogah-ogahan? No? I'm happy to hear that. Saya senang mendengar hal itu. Let's pray first. Mari kita berdoa. Holy Spirit will welcome you to this place again. Roh Kudus, kami mempersilahkan Kau hadir di tempat ini sekali lagi. You know what? I feel like God is going to do a heart surgery on all of us here. Ya, saya merasakan bahwa Tuhan akan melakukan suatu operasi pada setiap hati kita pada pagi hari ini. Every one of you, put your hand on your heart. Mari kita semua letakkan tangan di dada kita pada pagi hari ini. And you pray, Lord Jesus, Tuhan Yesus, do a heart surgery on me today. Tuhan, operasi hati kami pada pagi hari ini. Lord, any blockage in my heart, pull it out. Tuhan, segala hambatan-hambatan yang ada di dalam hati kami, tarik itu keluar. Clear all the blood flow in my heart. Oh, bersihkan segala aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah kami, Tuhan. Thank you, Father. There will be such a clear spiritual flow into my heart. Tuhan, kami percaya akan ada suatu aliran rohani yang begitu mulusnya di dalam diri kami, So bring healing and restoration. yang membawa kesembuhan dan pemulihan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. How many of you have got this book? Berapa banyak saudara yang sudah mendapatkan buku ini, saudara? I will encourage you to get it if you can. Ya, saya menganjurkan saudara untuk bisa mendapatkannya. This is a book on prayer. Ini adalah buku mengenai doa. Anything that you need, you can find in this book. Apa saja yang saudara cari mengenai doa, bisa saudara temukan di dalam buku ini. There's prayer for the nation, Doa untuk bangsa dan negara, prayer for rebellious children, doa untuk anak-anak yang tidak mau taat, prayer for physical healing, doa untuk kesembuhan secara jasmani, prayer for finance. doa untuk keuangan. So in this book, I share a lot of my own experiences and my struggles. Jadi saudara, di dalam buku ini Ibu Teresa sharing kepada kita mengenai permasalahan-permasalahan yang dulu telah dihadapinya. I share how when I use the word of God to pray, the Lord brings breakthrough. Dan saya membagikan bagaimana saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membawa terobosan baru di dalam kehidupan saya. If you have a husband or wife that is not following the Lord, Kalau saudara mungkin memiliki pasangan hidup, suami atau istri yang belum mengikut Tuhan Yesus, this is the book for you. ini adalah buku yang cocok untuk saudara. There was a lady that I met about 2 years ago. 2 tahun yang lalu kira-kira saya bertemu dengan seorang wanita. She met me and she said to me, "You Teresa Tay, aren't you?" Dia bertemu dengan saya dan dia berkata, "Anda Ibu Teresa Tay bukan?" She said somebody gave her a copy of my book. Kemudian dia berkata, "Ada orang yang pernah memberikan bukunya ibu kepada saya waktu itu." At that time, her husband was not a believer. Dan pada waktu itu suaminya ibu ini belum percaya Yesus. He was quite a difficult man. Orang yang sungguh sangat menyulitkan, saudara. And so she started to use, I think it's chapter 4 of the book, to pray for her husband. Jadi akhirnya dia mulai menggunakan, kalau tidak salah, bab keempat di dalam buku saya, yaitu berdoa bagi suaminya. Because there's a chapter I talk about my rebellious son. Karena waktu itu saya cantumkan mengenai anak saya yang suka berontak. So how I use the word of God to pray for him. Dan bagaimana saya menggunakan firman Allah untuk berdoa bagi anak saya. And how God changed him. Dan bagaimana Tuhan mengubahkan anak So she saya. began to use that prayer for her husband. Jadi ibu ini mulai menggunakan doa yang sama bagi suaminya. She said the book was with her all the time in her handbag. Dia katakan bahwa bukunya ibu ini selalu saya simpan di dalam tas saya setiap waktu. Any free time she has, she take out the book and she prays that prayer. Setiap ada waktu luang, dia selalu mengeluarkan buku ini dan berdoa. She did that for about, I think 16 months. Dia melakukan ini kira-kira hampir 16 bulan, saudara.
And she said one day her husband decided to give his life to God. Amin. Dan dia katakan bahwa suatu hari akhirnya suaminya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. And they're now serving the Lord together. Dan berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Then I have another grandmother. Dan saya juga punya seorang nenek. She met me at church and she said, "You Teresa Tay, aren't you?" Ada seorang nenek-nenek yang berjumpa dengan saya di gereja dan berkata, "Anda Ibu Teresa bukan ya?" She said, 6 years ago I used your book to pray for my grandson. Dia katakan 6 tahun yang lalu saya gunakan buku ibu untuk berdoa bagi cucu saya. Her grandson had been in jail a few times. Nah, cucunya nenek ini sudah masuk keluar penjara beberapa kali. For burglaring, robbing. Karena dia melakukan perampokan. He was on drugs. Dan juga obat-obatan. So he was always robbing or burgling houses. Dan juga selalu merampok rumah-rumah, saudara. So the grandmother used that prayer for her grandson. Jadi akhirnya nenek ini menggunakan doa yang sama untuk berdoa bagi cucunya. She said, "My grandson now is a changed man. Dia katakan, cucu saya sekarang sudah berubah total. He's married, he's got a steady job. Sudah menikah dan sudah memiliki pekerjaan tetap." There is great power when we use God's words to pray. Amin. Saudara, ketika kita menggunakan firman Allah untuk berdoa, ada kuasa yang dahsyat di So dalamnya. this book is teaching you what are the words that you can use to pray for situations you need a breakthrough. Dan saudara, di dalam buku ini akan diajarkan firman apa yang bisa saudara terapkan secara tepat untuk berdoa dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. This one is on breaking curses in our lives. Nah, buku yang ini tentang mematahkan kutuk-kutuk di dalam hidup kita. I'm going to talk about that today, Ya, hari ini saya akan bicarakan tentang itu. but this will be in more details. Nah, dan tentang ini akan lebih mendalam lagi, saudara. So try and get hold of books if you can. Saudara, kalau bisa, harusnya bisa beli bukunya kedua-duanya, saudara, karena akan memberkati kita semua. Because it will be a great investment for yourself and your family. Ya, karena ini akan menjadi suatu investasi yang baik bagi saudara dan keluarga saudara. Amen? Amin. Okay. I'm going to talk today on breaking curses in our lives. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara kepada saudara mengenai bagaimana mematahkan kutuk di dalam kehidupan kita. Remember, Jesus teaches us to pray, deliver us from evil. Ingat, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Now, curse is an evil thing that can get itself attached to us. Saudara, kutukan adalah suatu hal yang jahat yang bisa menempel dan melekat kepada diri kita. What is the curse? Apa itu kutukan, saudara? There is a quotation from Derek Prince which I really like. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Derek Prince dan Ibu Teresa mengutip kalimat firman-Nya. He said, "A curse is like a long evil arm stretched out from the past." Saudara, dikatakan bahwa kutuk itu seperti tangan yang tangan panjang yang meraihnya dari masa lampau kepada masa depan. It comes from the past and it rests on you with a dark, oppressive force. Yang datang dari masa lalu dan menguasai saudara dengan kuasa gelap yang mengikat. And because of that force, you never feel free to be the person that God has called you to be. Dan oleh karena kuasa itu, maka saudara tidak akan bisa bebas seperti yang Tuhan harapkan dari setiap hidup kita. Sometimes you sense that there is potential in you. Seringkali dikatakan bahwa di dalam diri saudara ada potensi. But this potential or the visions that you have always end up in frustrations. Tapi ternyata potensi yang ada di dalam diri saudara seringkali ujung-ujungnya hanya berakhir frustasi dan sebagainya. In your working life, you feel like you have reached a certain level of achievement. Nah, di dalam mungkin dunia pekerjaan saudara sudah mencapai suatu titik prestasi tertentu misalnya. And everything seems to look good. Dan kelihatannya semuanya baik-baik saja. But then something goes wrong.
Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak sebenarnya terjadi, tidak seharusnya terjadi. You never seem to be able to progress further. Saudara kelihatannya tidak bisa untuk melangkah ke langkah selanjutnya lagi. You keep trying and you try. Saudara terus tetap mencoba dan mencoba. After some years, you realize there's no point trying. Akhirnya setelah beberapa tahun, akhirnya saudara sadar, gak ada gunanya saya mencoba terus-menerus ternyata. And this is why people lose hope. Dan oleh karena hal inilah maka orang-orang bisa kehilangan harapan yang di dalam dirinya. To surrender to the way they are. Mereka menyerah dengan dirinya apa adanya. You continue to struggle with something that you cannot understand. Terus-menerus berjuang melawan sesuatu yang saudara tidak mengerti apa itu. How many of you have actually experienced that kind of struggles? Berapa banyak dari saudara yang mengalami pergumulan seperti ini? Bisa angkat tangannya saudara. Things just don't seem to be running smoothly for you. Segala hal kelihatannya kok tidak bisa berjalan dengan mulus di dalam hidup saudara. Anybody? Ada saudara? No? Gak ada? I am surprised. There are a few persons here. A few? Yeah, in front. Oh, okay. Okay. Now, how do you know whether you have a curse? Nah, bagaimana sekarang saudara bisa tahu apakah saudara ini sedang mengalami kutukan atau tidak? If you continue to have depression, Kalau saudara terus-menerus mengalami tekanan atau depresi, repeated sickness in the family, sakit penyakit yang terus-menerus tiada berhenti di dalam keluarga saudara. for example, talking about sickness, there are some families who just keep having cancer, for example. Gampangnya gini aja saudara. Contohnya ada sebuah keluarga yang terus-menerus mengalami kanker. One person after another keep having the same kind of sickness. Satu orang terus kepada generasi yang berikutnya, kepada orang lain mengalami sakit penyakit yang sama. Sometimes we say it is in the genes. Kadang-kadang kita katakan, oh itu karena dari gennya turun. But that is a curse. Tapi ternyata saudara itu adalah kutukan. God doesn't put cancer genes in families. Tuhan tidak pernah meletakkan sesuatu yang buruk di dalam gen-gen keluarga. Or there are some women that can't have children. Atau mungkin bahkan ada wanita-wanita atau perempuan yang tidak bisa memiliki anak. Barrenness is a sign of curse. Saudara, mandul adalah tanda dari kutukan. Because God says, your womb will be fruitful. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa rahim itu akan berbuah. Oh, some women keep having miscarriages. Dan bahkan ada wanita-wanita yang mengalami permasalahan di dalam tubuhnya. If you have gone through that, it is very possible that there is some kind of curse on your Kalau life. saudara mengalami hal ini di dalam tubuh saudara, bisa dimungkinkan bahwa ini adalah kutukan. Family marriage breakdown is another sign of a curse. Dan juga keluarga dan pernikahan yang runtuh, yang tidak kokoh, itu adalah salah satu tanda dari kutukan juga. I have a friend who has got 5 siblings. Saya memiliki seorang teman yang memiliki yang dia adalah 5 bersaudara. Out of the 5, 3 are divorced. Dari 5 orang itu 3 dari mereka bercerai, saudara. And now her daughter is also getting a divorce. Dan juga putrinya bercerai juga. Is that usual? Apakah itu hal yang biasa, saudara? Is something unusual about that? Ada sesuatu yang rasanya tidak biasa dari hal itu. It's obviously a curse on the marriage in that family. Itu adalah kutukan dari kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarganya. Continued financial lack is a curse. Saudara, kekurangan yang terus-menerus di dalam hal finansial itu adalah kutukan juga. You've worked hard but you just never seem to be able to rise above that poverty. Saudara bekerja memeras keringat begitu payahnya, tapi kelihatannya kok tidak bisa keluar dari garis itu, saudara. Now I'm not talking about the fact that you're going to be very, very prosperous.
Saudara, dalam hal ini saya tidak bicara tentang bahwa saudara akan menjadi begitu makmurnya. And God does want us to prosper. Memang Tuhan menginginkan kita untuk semuanya bisa makmur, berkecukupan. But how much God prospers is up to Him. Nah, tapi sebagaimanakah kecukupannya itu terserah Tuhan, saudara. I once heard a pastor say, if you want a BMW, ask God for a BMW and He will give it to you. Saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kalau saudara minta BMW, minta Tuhan BMW, pasti dapat BMW. I don't believe that. Saya tidak percaya itu, saudara. Not everyone is going to be millionaire. Tidak semuanya akan menjadi seorang milioner. But the Lord wants us to prosper in body, soul, and spirit. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk berkecukupan atau makmur, berkelimpahan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Amen. Amin, saudara. Who is going through continued financial difficulties? Saudara, apakah ada saudara di tempat ini yang terus-menerus mengalami kekurangan, tidak cukup di dalam hal finansialnya? Is there anyone here? Apakah ada saudara bisa mengangkat tangan? Okay, a few. Ya, Right. beberapa. Okay. So we're going to pray later. Jadi nanti kita akan sama-sama berdoa akan hal ini. Accident prone. Gampang kecelakaan, saudara. If you keep meeting up with accidents or the family members keep having accident, it's a sign. Kalau saudara atau mungkin keluarga saudara terus-menerus rentan, rapuh, atau gampang mengalami celaka, itu adalah tanda bahwa saudara sedang mengalami kutukan. Or suicide. Atau bahkan mungkin bunuh diri. Premature death. Kematian di dalam usia muda. All these are signs of possible curses in our lives. Semua ini adalah tanda-tanda akan adanya kemungkinan kutukan di dalam hidup kita. So how do curses come? Jadi bagaimana bisa kutukan itu datang, saudara? One way a curse can come into our lives is through sins. Satu jalan di mana kutukan itu bisa datang dalam hidup kita adalah melalui dosa. Sins are disobedience to God. Dosa adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Sins open the way for the enemy to attack us. Dosa membukakan jalan bagi si jahat atau musuh kita untuk bisa menyerang kita. Any area of disobedience to God has to be confessed. Setiap area di mana kita tidak taat kepada Tuhan harus semuanya disingkirkan, dibereskan. Hidden sin can cause it to grow in us. Dan bahkan dosa yang tersembunyi bisa menyebabkan kutukan itu bertumbuh di dalam hidup. And that can bring a curse. Dan bisa mendatangkan kutukan itu sendiri di dalam hidup kita. Another big area that the curse can come to us is unforgiveness. Dan saudara, hal berikutnya di mana kutukan itu bisa datang dalam hidup kita adalah tidak bisa mengampuni orang. And this is why Jesus specifically asks us to forgive people so that He will forgive us. Jadi dari hal inilah di mana Yesus secara spesifik mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu supaya aku juga mengampuni kamu. I'm going to talk about forgiveness later. Nanti jika kita akan bicarakan tentang pengampunan. Idolatry. Penyembahan berhala. There is a big area in your Asian culture. Saudara, di Asia ini penyembahan berhala ini tidak asing bagi kita. Has any one of you come from families that have been involved in idolatry? Dan bahkan mungkin setiap saudara yang hadir di tempat ini keluarga-keluarga yang dahulu juga merupakan keluarga yang menyembah berhala. Idol worshipping. Saya tidak menyembah berhala. How many of you came from that kind of family? Berapa banyak dari saudara yang keluarganya itu seperti itu, saudara? See, there is one big open door for attack. Nah, saudara, itu merupakan sebuah pintu yang leluasa bagi si jahat untuk dapat menyerang. Now let's turn with me to Exodus 20. Mari kita buka di dalam Keluaran 20 verses 3 to 6. ayat 3 sampai 6. Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. God says, "You shall have no other gods before me.
You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers, to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. You see, that's a frightening thing, you know. Saudara, ini adalah hal yang perlu kita ketahui, saudara. Punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Saudara, dikatakan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan seterusnya. The sin of one generation can affect the other generations to come. Saudara, dosa dari satu generasi bisa mempengaruhi generasi-generasi berikutnya, saudara. See, you may not have involved in idolatry yourself, but because your ancestors have been involved, you are under that iniquity. Saudara, karena mungkin saudara tidak terlibat secara pribadi dalam hal penyembahan berhala, tapi nenek moyang saudara mungkin terlibat dalam penyembahan berhala. Secara tidak langsung saudara juga terlibat di dalamnya. See, the way it works is this. The devil who had an opportunity to work on your ancestors assume that he still has a right over you. Jadi seperti ini cara kerjanya, saudara. Iblis yang di mana nenek moyang saudara menyembah berhala masih mengira bahwa saudara itu juga memiliki yang sama dengan nenek moyang saudara, masih bisa dipengaruhi, dikuasai oleh si jahat. And this is why it is so dangerous. Dan oleh karena itu, mengapa hal ini sangat bahaya? Have you seen fathers who are alcoholic, the children, the sons especially tend to be alcoholic as well? Apakah saudara pernah melihat ada seorang bapak mungkin yang kecanduan alkohol dan anaknya langsung mengikut bapaknya, yaitu juga kecanduan alkohol? Fathers who have been in adultery tend to see their children in adultery as well. Dan juga mungkin ayahnya yang terlibat di dalam perzinahan, anaknya juga terlibat dalam hal yang sama. Because the children grow up in that spiritual atmosphere of the family. Karena anak itu bertumbuh di dalam atmosfer rohani yang sama dari ayahnya. And that's why it affects the children. Oleh karena itu, mengapa hal itu bisa mempengaruhi anak-anaknya? So, when we don't confess of the idolatry, jadi ketika kita tidak mengakui penyembahan berhala, or any other sins of the previous generations, atau mungkin dosa-dosa yang lain dari masa lalu, the spirit is hovering over the family. dan roh itu melayang-layang di atas keluarga, saudara. If nobody commands it to go, it will continue to stay in the family and it will continue to attack the family. Dan kalau tidak ada seorang pun yang memerintahkan supaya roh itu pergi, maka roh itu akan terus-menerus melayang-layang di atas keluarga. And that's why we need to serve an eviction notice to the enemy. Dan oleh karena itu kita harus bisa mengenal dan tahu bagaimana rencana dan serangan si jahat itu. We have to confess of all the sins of our forefathers. Dan juga kita harus mengakui dosa-dosa bahkan dari nenek moyang, dosa nenek moyang kita. You know, sometimes we may be involved in something just for the fun of it. Mungkin kadang-kadang kita terlibat akan suatu hal cuma mencari kesenangannya saja, saudara. Do you know what is Ouija board? Saudara tahu apa itu tadi, saudara? Do you know what's Ouija board? In Papan, Chinese. kalau di How many of you Mandarin knows ada. Chinese? Berapa banyak, saudara? 接生爷爷 Mahjong? No, it's not Mahjong.
It's like witchcraft. Witchcraft, there is a ball that you just move around it on the. Words and tahu saudara ya? Ya tahu. How many of you have played that? Berapa banyak saudara yang pernah memainkan itu? A lot of children play for fun. Saudara, banyak anak-anak yang memainkan itu seperti halnya memainkan permainan biasa. I remember when I was younger, my older sister loved to play it. Saya ingat waktu saya masih muda, kakak tertua saya sering memainkan permainan itu. Then one night, she was playing with my cousin till midnight. Dan bahkan sampai suatu saat saya melihat main di rumah sepupunya sampai malam hari. And they have never played it till so late at night. Sebelumnya tidak pernah memainkan permainan itu sampai larut malam. But when it passed midnight, this dish was going very fast. Dan pada waktu setelah melewati tengah malam, itu saudara bergerak cepat sekali, saudara. It was like somebody was doing the movement. Seperti ada seseorang lain yang menggerakkan saudara. And then my cousin started to ask. Dan akhirnya sepupu saya bertanya, "Who are you?" Siapa kamu? Because he felt there was something there. Karena dia merasakan ada sesuatu di dalamnya. I don't know how it works. Somehow it gives the word ghost. Ya, saya tidak tahu cara kerjanya bagaimana, tapi lingkarannya itu menunjukkan huruf HANTU, hantu. And then my cousin asked, "Are you a man or female?" Kemudian sepupu saya tanya, apakah Anda pria atau wanita? And it says female. Dan kemudian menuju ke huruf WANITA, wanita. And then my cousin asked, "How did you die?" Kemudian sepupu saya tanya, bagaimana kau bisa mati? And then it says, "I committed suicide." Kemudian menuju ke huruf-huruf akhirnya membentuk suatu kata bunuh diri. Do you know, even when you do things like that, you could attach yourself to a demonic realm? Saudara tahu tidak, bahkan walaupun itu kelihatannya seperti permainan saja, saudara sedang melekatkan diri saudara kepada serangan iblis, kepada si iblis. You are opening the door for the enemy to come into your life. Sebenarnya saudara itu sedang membuka celah atau membuka pintu bagi musuh untuk bisa menyerang dengan mudah. How many of you have gone for fortune telling just for the fun of it? Ya, mungkin berapa banyak saudara yang pernah pergi ke peramal untuk tanya masa depan dan lain-lain. Have you ever had that? Apakah pernah saudara? No one. You're a very good bunch of people. Puji Tuhan tidak ada di tempat ini, amin. When I was young, I used to love going to fortune telling. Ketika saya masih muda, saya senang sekali pergi ke peramal. Until one day, it didn't give me a message I like. Sampai suatu hari peramal itu tidak menyampaikan pesan yang saya inginkan. And I started to realize I should not play with things like that. Akhirnya saya mulai sadar, tidak seharusnya saya bermain dengan hal-hal yang seperti ini. So, all these things that we have participated in the past have to be renounced. Jadi saudara, hal-hal yang di masa lalu kita sudah ikut campur di dalamnya harus dilepaskan. Traumatic life experiences could bring a curse to us. Dan juga pengalaman yang membawa trauma di dalam kehidupan kita bisa mendatangkan kutuk. What are these traumatic life experiences? Contohnya apa, saudara? If you as a child have failed to receive unconditional love from your parents. Contohnya, saudara seorang anak yang pada masa lalunya gagal mendapatkan kasih tanpa syarat dari orang tua. Especially in the Asian culture. Terutama di dalam kebudayaan Asia kita. Sometimes we may have domineering mom and dad. Domineering mom and dad. Oh ya, kadang-kadang ayah ibunya itu begitu memimpin dengan tangan besi, bisa diistilahkan seperti itu. We may have a parent who is very unkind with his or her words. Ada juga orang tua yang dengan kata-katanya tidak begitu baik dalam berkata-kata.
Those words that are spoken over us could affect our personality. Saudara, kalimat-kalimat yang diucapkan atas kehidupan kita bisa mempengaruhi kehidupan kita. Condemning words can bring a curse to us. Kata-kata yang memojokkan, mengutuk itu bisa mendatangkan kutukan di dalam hidup kita. Give you example. Saya kasih contoh, saudara. Many years ago, I was counseling two young girls. Beberapa tahun yang lalu saya membimbing atau mengkonseling dua wanita muda From the same family. dari keluarga yang sama. The older girl is a very quiet, passive girl. Dan kakaknya yang lebih tua itu lebih pasif dan lebih tenang orangnya. Very timid. Sangat tidak begitu berani dalam bertindak, saudara. The younger sister is very tomboyish. Dan yang adiknya itu agak tomboy. She's very loud. Sangat cuawak bahasa Jawanya. And very defiant. Dan sangat memberontak, saudara. So the two girls are totally different. Jadi dua gadis ini berbeda, sangat berbeda sekali. Unfortunately, they have a father who was always saying things like, "You're good for nothing, you lazy girl, you'll never achieve anything, you're a failure." Tapi ternyata sangat disayangkan, mereka berdua memiliki seorang ayah yang suka mengucapkan kata-kata seperti ini. Kamu ini gagal, kamu ini percuma, kamu ini tidak beruntung. And you know what happened? Apa yang terjadi, saudara? The older girl, every day when she listened to that, she began to take those words in. Yang kakaknya, yang gadis yang tertua tadi, setiap kali ayahnya mengatakan itu mulai diambil dan dimasukkan di dalam hati. She began to see herself as useless, hopeless, failure, good for nothing. Dan akhirnya dia mulai memasukkan di dalam dirinya bahwa aku ini nggak berguna, aku ini nggak pantas, aku ini nggak layak hidup di dunia. So she became very suicidal. Jadi akhirnya gadis ini menjadi rentan terhadap percobaan bunuh diri. She tried to cut her wrist a few times. Ya, dia mencoba memotong pergelangan tangannya, diiris beberapa kali. Many mornings she could not even get out of bed. Dan bahkan sering tidak bisa bangun pagi dengan enak. Have you ever seen anyone like that? Pernah saudara melihat seseorang yang seperti itu? Someone who is an emotional cripple. Seseorang yang emosinya, saudara, sudah lumpuh. They could never do anything good. Dia sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang baik. Then the younger girl, because she's so defiant, she make up her mind she will not end up by her sister. Dan akhirnya gadis yang lebih muda ini, karena dia begitu memberontak, dia memutuskan di dalam pikirannya, saya tidak mau seperti kakak saya. She became very rebellious. Dia menjadi seseorang yang begitu pemberontak. Because the father is constantly hurting them, she made up her mind, I will not let anyone hurt me. I will hurt others. Jadi saudara, karena ayahnya begitu sering melukai hatinya, dia mulai di dalam pikirannya diletakkan, saya tidak mau dilukai, saya yang harus melukai orang lain. So imagine me counseling these two girls. Jadi saudara, bayangkan saya membimbing kedua gadis ini. One wanted to die. Yang satu pengen mati aja kepinginnya. One was so rebellious, he's ready to punch you on the nose. Yang satunya begitu sangat ingin memukul saudara di hidung, saudara, sangat memberontak. Just to give you example what she's like. Saya akan kasih contoh bagaimana mereka itu sepertinya. See, usually when I see her, she's very angry, really angry. Jadi setiap kali saya bertemu dia selalu rasanya marah, pingin marah terus. She never showed a happy face. Dia tidak pernah menunjukkan senyuman di mukanya. So one day I saw her in a shopping center. Jadi akhirnya suatu hari saya berjumpa dengan dia di salah satu pusat perbelanjaan. I noticed she was really like very happy, like floating, dancing. Saya memperhatikan kok ini aneh, kok dia kayak menari-nari, jingkrak-jingkrak gitu, kok bahagia.
So I was thinking, gosh, she's changed today. What happened? Kemudian saya berpikir, wah, kok bisa ya berubah? Apa yang terjadi? So I went up to her and asked, hey, you look very different. You're so happy today. What happened? Kemudian saya datang kepadanya, loh, kok kamu berbeda? Apa yang terjadi? She said, oh, Auntie Teresa, you have no idea what I did today. Waduh, Tante Teresa, kamu tidak tahu apa yang terjadi kepadaku hari ini. I said, tell me, what did you do? Katakan, apa yang kamu lakukan? She said, someone in school tried to do something nasty to me, and I punched her on the nose and she bled. Seseorang di sekolah mencoba untuk melakukan hal yang tidak baik kepadaku, dan aku memukulnya tepat di hidungnya. So she was bleeding. Jadi akhirnya yang mencoba berbuat jahat tadi itu hidungnya berdarah. I taught her a lesson and she would never dare to do that to me again. Akhirnya saya menyiksa dia dan dia tidak berani lagi bertindak seperti itu kepada saya. Can you see the curse on her life? Saudara bisa lihat kutukan di dalam hidupnya, saudara. So I said, oh God, why do you have to give me a case like this? Akhirnya saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kok dikasih kasus yang seperti ini, Tuhan? So, the words that were spoken over these two girls, really, it was pronouncing an evil future on them. Jadi saudara, kalimat yang diucapkan kepada kedua gadis ini itu sebenarnya sedang membentangkan jalan bagi masa depannya yang jahat. Those words in reality became a curse. Saudara, kalimat-kalimat yang diucapkan akhirnya menjadi kenyataan, yaitu kutuk itu. The tragic thing is that time will not diminish that curse. Saudara, hal yang sangat disayangkan atau yang sangat tragis bahwa berjalannya waktu tidak akan bisa menghilangkan kutukan itu. Time does nothing when there is a curse. Saudara, waktu itu seperti tidak berguna kalau ada kutukan di dalam hidup seseorang. As long as the words are still there in the heart, it lingers and it forms a pattern for the rest of their lives. Saudara, sepanjang kalimat itu terngiang-ngiang dan tertanam di dalam hidup seseorang, maka itu tidak akan pernah hilang. The way we look at ourselves today is often determined by what was spoken over us. Saudara, kalau hari ini kita memandang kita seperti apa, seringkali ditentukan dari kata-kata yang dikeluarkan terhadap kita di masa lalu. If people constantly say condemnation words to us when we were young, as we were growing up, those words become a condition in our emotion. Jadi saudara, mungkin kita waktu masih muda sering dikata-katai oleh orang. Setelah kita bertumbuh dewasa, kalimat itu menjadi masuk di dalam emosi kita dan membentuk diri kita. And they began to shape our personality. Dan sekali lagi, kalimat-kalimat tersebut mulai membentuk diri kita, personal kita. We live today by what was spoken over us in the past. Saudara, kalau hari ini kita hidup itu karena apa yang diucapkan atas kita di masa yang lampau. Tomorrow we will live by what we believe of ourselves today. Dan saudara, kalau untuk masa yang akan datang, kita akan hidup akan apa yang kita ucapkan hari ini. And this is why we need to renounce every condemnation words that have been spoken over us. Dan oleh karena itu, mengapa setiap kutukan yang pernah diucapkan atas kita harus dilepaskan? Sometimes, like these two girls, when we get condemnation words spoken over us, we begin to make inner vows. Jadi saudara, seperti kasus dua wanita ini, ketika kata-kata yang buruk diucapkan atas kita, kita mulai untuk membuat janji-janji atau sumpah-sumpah di dalam diri kita. This younger girl, she vowed that she would not allow anyone to hurt her, but she would rather hurt somebody. Contohnya, tadi adiknya yang lebih muda, ketika dia dikata-katai seperti itu, dia mulai bersumpah di dalam dirinya, aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakitiku.
many years ago when I was just a little girl, 9 years old. Ya, pada waktu saya berusia 9 tahun, I was always very popular with my teachers. ya, bagi guru-guru saya ini murid yang cukup populer, saudara. I have this favorite teacher in my class. Ada seorang guru yang merupakan guru favorit di dalam kelas saya. And I believed that she loved me. Dan saya yakin bahwa guru ini mengasihi saya. And there was a big bully in my class. Dan juga di dalam kelas saya ada seseorang yang badannya besar yang suka menyakiti. So one day she said something nasty to me and she took away my favorite pen that my father had given me. Dan kemudian akhirnya orang yang suka menyakiti ini tadi mengatakan sesuatu yang buruk kepada saya dan mengambil pulpen yang diberikan oleh ayah saya. See, I used to be a very timid girl. Saudara, pada waktu itu saya ini seseorang yang takut-takutan, saudara. And I was always a very good girl, very good student. Dan saya juga seseorang pelajar yang sukses juga di dalam kehidupan saya. Never fight with anybody. Tidak pernah bertengkar. Never disobey my parents. Tidak pernah tidak taat kepada orang tua. And that's why I was well liked in school. Oleh karena itu di sekolah saya begitu disukai. So this day when this girl did that to me, I was really upset. Jadi saya lanjutkan lagi ketika tadi teman saya yang tidak baik itu mengambil pulpen dari saya. So I went to my teacher, my favorite teacher. Dan akhirnya saya pergi kepada guru favorit saya. I told her what this girl said to me. Dan saya katakan saya nggak tahu apa yang teman saya katakan tadi. And I told her that she took away my favorite pen. Saya katakan kepada guru saya bahwa pulpen saya diambil. I went to her because I expected her to help me. Saya pergi kepada guru saya karena saya menginginkan supaya saya bisa dibantu. I believed she would help me. Saya percaya bahwa guru saya akan membantu saya. But instead, I must have caught her in a bad mood that day. Tapi sayangnya saya berjumpa dengan guru saya pada saat guru saya sedang bad mood, saudara. She looked at me and she said in a loud voice, "You must have done something to upset her." Akhirnya guru favorit saya melihat kepada saya dengan tatapan yang tajam dan berkata, "Kamu mungkin telah melakukan sesuatu yang menyakitkan hatinya." How does it make me feel? Kira-kira saudara, hal ini membuat saya merasa seperti apa? Now when somebody that you trust, you love, suddenly attack you. Ketika pada suatu hari ada seseorang yang saudara begitu sayangi, percayai, ternyata melukai hati saudara. It really affected me. Itu sangat mempengaruhi saya. And I made a vow. Dan saya membuat suatu perjanjian pada hari itu. I vowed I will never share a bad news to somebody I love. Saya mulai meletakkan di dalam diri saya bahwa saya tidak akan pernah membagikan berita yang buruk kepada seseorang yang saya kasih. Because if that person I love did not support me, it will hurt me. Karena jika akhirnya seseorang yang saya kasih itu tidak mendukung saya, itu sangat menyakitkan bagi saya. Do you know, because of that vow, it affected a major part of my life. Dan saudara, hanya oleh hal kecil itu saja bisa mempengaruhi sebagian besar kehidupan saya. I could never explain why I could not share bad news with my family. Bahkan saya sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa saya tidak bisa membagikan berita yang kurang baik kepada keluarga saya. Even when I got married, I could not share anything upsetting or sad with my husband. Bahkan ketika saya sudah menikah, saya tidak bisa membagikan mungkin berembuk atau membagikan masalah kepada suami saya. I could not understand why. Saya bahkan tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. And then one day, dan suatu hari, somebody spoke about the power of the tongue. Dan suatu hari ada seorang yang berkata mengenai kuasa lidah, kuasa perkataan. I was 40 years old then. Waktu itu saya berumur 40 tahun. And it was almost like
my eyes were open to see why I had that problem. Dan sepertinya mata saya menjadi terbuka. Mengapa kok saya bisa memiliki masalah ini? And I decided that I will break that curse. Dan saya mulai memutuskan bahwa saya harus mematahkan kutukan ini. So I repented of that vow that I made. Jadi akhirnya saya meminta ampun atas kata-kata yang saya janjikan kepada diri saya dulu. See, our words are very powerful. Saudara, kita harus tahu bahwa kalimat yang keluar dari mulut kita sangat berkuasa. Words can destroy, words can build. Kalimat yang kita keluarkan bisa menghancurkan, bisa membangun juga. We can get trapped by the things that is spoken over us or things that we have spoken about ourselves. Kita bahkan bisa terjebak atas kalimat-kalimat yang diucapkan atas kita atau kalimat yang kita ucapkan sendiri. The Bible says there's life and death in the power of the tongue. Dikatakan saudara di dalam Alkitab bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. With the tongue we praise God and then we condemn man. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan dengan lidah kita mengutuk sesama. Look at what James 3 says. Lihat apa yang Yakobus 3 katakan. 5 to 6. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Likewise, the tongue is a small part of the body. It makes great boast. Consider a great forest set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a whirl of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Dikatakan bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. This shows the tremendous power that the tongue has. Saudara, kita lihat di sini bahwa lidah kita memiliki kuasa yang dahsyat. Out of the same mouth we bring blessings and cursings. Setelah kita menggunakan mulut kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan berkat, dan kita juga mengutuki menggunakan mulut kita. Ephesians 4:29. Efesus 4 ayat 29. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear it. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. The words, unwholesome words, are words that are judgmental. Saudara, kalimat yang tidak utuh itu adalah kalimat yang menghakimi orang lain. They are words of cursing. Kalimat yang mengutuk. Words that dishonor. Kalimat yang tidak menghormati. Disrespect. Kalimat yang tidak memberikan rasa hormat. Those words carry power to hurt somebody. Kalimat-kalimat tersebut membawa kuasa untuk melukai orang lain. If, for example, I'll just take somebody. If I say to you today, contohnya kalau saya berkata kepada ibu ini hari ini, you are a lousy person. Saya katakan, kamu nih orangnya menyedihkan sekali, payah. Every time I look at you, I just hate you. Setiap kali saya melihat kamu kok rasanya jembekno. Every time I look at you, I just can't see anything good out of you. Setiap kali rasanya aku melihat kamu kok tidak ada yang baik di dalam diri You know, kamu. you are a very annoying person. You realize that? Kamu tahu nggak bahwa kamu sadar nggak kamu itu orangnya begitu bencekno. Now tell me, how does that make you feel? Katakan, kalau dikatakan seperti itu rasanya seperti apa? Ya, sedih, very sad. Very sad. Very sad. Now can you imagine if people repeatedly say that to her, day after day, year after year, what is going to happen to her personality? Saudara bisa bayangkan kalau setiap hari
Bahkan 1 tahun setiap hari dikata-katai seperti itu, orangnya berubah seperti apa saudara nanti? How do you think it will affect you? Kira-kira bagaimana menurut ibu akan mempengaruhi ibu nanti? It obviously affect the way you think about yourself. Dan pastinya akan mempengaruhi pikiran ibu terhadap diri ibu. It will cause you to lose confidence in relating with people. Akan menyebabkan kehilangan kepercayaan diri di dalam berkomunikasi dengan orang lain. And it causes you to withdraw from people. Dan bahkan akan menyebabkan saudara untuk menarik diri dari komunitas. And you begin to hate yourself. Dan saudara akan mulai membenci diri saudara sendiri. Isn't that true? Betul nggak saudara? Or on the other hand, if I come to her one day and I say, what's your name? Ruth. Ruth. Oh, Ruth, you are such a nice person. Dan sebaliknya, kalau saya datang kepada Ibu Ruth ini dan katakan, oh, engkau seseorang yang begitu menyenangkan. Now, Ruth, your personality is such a gentle, sweet personality. Engkau memiliki kepribadian yang begitu lembut, yang begitu manis. You've got such a big heart. Oh, engkau memiliki hati yang besar. People just love to be with you. Orang-orang begitu senang ketika berada di dekatmu. Because you're so kind. Karena engkau begitu baik. It's just so nice to be with you. Sangat menyenangkan sekali berada di sampingmu. And you always like to encourage people. Dan engkau selalu ingin memberikan suatu dukungan-dukungan kepada orang. Is there a difference? Apakah ada perbedaan, saudara? How does that make you feel? Bagaimana perasaan ibu setelah dikata-katai seperti itu? Happy. Happy. It makes her feel like, oh, God loves me. Itu akan membuat saudara merasa seperti, wah, Tuhan itu benar-benar sayang sama aku. I am precious. Aku berharga. I can do more. Saya bisa bertindak lebih. I can help people. Saya bisa menolong orang lain. People love me. Orang lain mengasihi saya. Isn't it? Betul nggak, saudara? You see, the power of the tongue always would shape our personality. Kuasa perkataan itu bisa membentuk kepribadian kita. And it's important that we reflect on what has been spoken over ourselves. Nah, dan sangat penting sekali kita untuk merefleksikan apa yang telah keluar dari mulut kita. You see, when God created us, He created us in love. Saudara, ketika kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita atas dasar kasih. Every one of us inside here has got the components that want to be loved and accepted. Saudara, di dalam diri setiap kita di tempat ini ada sebuah komponen bagian di mana kita ini ingin untuk dikasihi orang lain dan diterima. And when we don't get it, it leaves a vacuum. Saudara, kalau kita tidak menerima kasih itu, maka akan meninggalkan suatu kekosongan. And I have found that a lot of people, when they don't have that good childhood, as they grow up, they tend to go and look for love in the wrong places. Dan saudara, saya meneliti dan menemukan bahwa ketika seseorang yang masa kecilnya tidak mengalami kasih yang cukup, maka ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka akan mencari kasih kepada tempat yang salah. And when they look for love in the wrong place, they get themselves hurt even more. Nah, bahkan ketika mereka mencari kasih kepada tempat yang tidak patut, yang salah, bahkan mereka bisa dilukai lebih lagi. See, our childhood or our past may have been sad. Saudara, mungkin masa lalu atau masa kanak-kanak kita bisa dikatakan menyedihkan. But it is worse to continue to stay imprisoned to that. Tapi lebih buruk apabila kita memutuskan untuk tetap terpenjara, terkurung di dalam masa lalu kita. Because it destroys our future. Karena itu menghancurkan hari depan kita, saudara. We can break every ungodly words that have been spoken over us. Kita bisa mematahkan segala kata-kata yang tidak baik yang diucapkan atas kita. We can break every ungodly vow that we have made. Kita bisa mematahkan setiap kalimat-kalimat yang tidak kudus yang dikatakan kepada kita. And when we break that, God will reverse the curse. Amin. Dan ketika kita mulai mematahkan itu, Tuhan akan membalikkan kutuk itu.
Remember, Jesus has taken every curse on the cross. Saudara harus ingat ini bahwa Tuhan sudah mengangkat dan membawa setiap kutuk kita di atas kayu salib. Our answers don't lie in counseling, psychology, or whatever. Saudara, jawaban dari setiap masalah kita kutukan itu bukan ada di konseling, kemudian psikologis, konsultasi psikologis dan lain-lain. So many people, when they are in depression, go to psychologists or they start taking pills. Nah, ada banyak orang yang ketika mereka mengalami tekanan, depresi, mereka pergi ke konsultasi ke para psikologis dan kemudian juga meminum pil-pil. You got to find the root cause of the problem. Saudara, sebetulnya yang harus kita lakukan adalah mencari akar permasalahannya. All those things are just putting a band-aid on a wound. Saudara, konsultasi-konsultasi seperti itu hanya seperti meletakkan tensoplas saja di luka terbuka. If you think you are under a curse, try to think what is the root cause of that. Saudara, kalau saudara mengira bahwa diri saudara sedang ada di bawah kutuk dan lain-lain, coba cari akar permasalahannya di mana. Just like a spider web. If you want to get rid of the spider web completely, you have to get rid of the spider. Saudara, seperti halnya jaring laba-laba. Kalau saudara ingin menyingkirkan jaring laba-laba itu, yang harus disingkirkan apanya? Laba-labanya, saudara. Because if you keep sweeping the spider web and you don't kill the spider, it will always come back the next day. Nah, saudara, kalau saudara cuma hanya membersihkan jaringnya saja, tapi laba-labanya dibiarkan tetap hidup, akan ada jaring-jaring yang baru lagi. So today, there is exercise that I want you to do. Saudara, hari ini saya ingin kita semua untuk melakukan sebuah pelatihan. If you have something to write on, kalau saudara mungkin bisa menyiapkan kertas dan pulpen untuk menulis nanti. write down these few things. Saudara, tuliskan beberapa hal ini. Put down the heading, going from cursed to blessed. Going from cursed to blessed. Dari terkutuk menjadi diberkati. And number one, how do you go from cursed to blessed? Jadi saudara, tadi atasnya dituliskan dari terkutuk menjadi diberkati. Kemudian yang nomor 1, bagaimana kita bisa diberkati? Idolatry. Yang pertama dituliskan penyembahan berhala. Is there idolatry in your family line? Apakah ada di dalam keluarga saudara penyembahan berhala ini? How many have got idolatry in the family line? Saudara, saya minta dengan jujur, berapa banyak saudara di tempat ini yang di dalam keluarganya masih ada penyembahan berhala? Put your hand up. Bisa angkat tangannya? 1, 2, okay. Alright. So you need to break. You have to specify what is the idolatry, okay? Dan saudara-saudara harus menuliskan secara teliti, secara spesifik penyembahan berhala seperti apa. And you say, Father, in the name of Jesus, we're going to go into prayer later on. Saudara, nanti kita akan sama-sama berdoa dan saudara harus berdoa seperti ini. Bapa, di dalam nama Yesus dan seterusnya. You repent of the sins of your forefather. Dan juga minta ampun atas dosa-dosa nenek moyang kita. And you ask God for forgiveness of the sins of your forefather. Dan minta pengampunan Allah itu turun atas dosa pendahulu-pendahulu kita. And you declare that Dan saudara, sin will have no more effect on your family. Saudara katakan, deklarasikan bahwa dosa tidak akan pernah bisa mengambil alih keluargaku lagi. So that's what I call generational curse. Nah, itu yang saya sebut dengan kutuk keturunan. Talking about generational curse, I want to give you another example. Saudara, mengenai kutuk keturunan ini saya akan memberikan suatu contoh. Have you ever heard of people say like father, like son? Saudara sering dengar ini tentunya. And I hate that Seperti statement. bapak, seperti anaknya. I really hate that statement. Sebetulnya saya sangat tidak menyukai statement ini. There was one time I was speaking to a lady. Pada waktu itu saya berbincang-bincang dengan seorang wanita. She has 2 sons. Dia memiliki 2 orang putra. And I remember her younger son was very naughty.
Dan saya ingat bahwa anaknya yang kedua itu sangat nakal. See, her husband was a gambler, Dan suaminya seorang penjudi an alcoholic, dan orang yang suka minum-minum and a womanizer. dan ya wedoan, saudara. The lot. Sangat wedoan, saudara. And worse than that, Dan lebih parah lagi, he was in a mafia gang. dan ternyata dia juga masuk dalam gangster, mafia. So can you imagine the kind of husband he has? Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya suaminya, saudara. The kind of father he is. Ayah yang seperti apa kira-kira, saudara? Orang So ini. one day I asked this woman, how is your younger son? Jadi akhirnya suatu hari saya bertanya kepada ibu ini, bagaimana anakmu yang kedua? And she said, what do you expect? Like father, like son. Dia katakan, Bu, mengharapkan apa lagi, Bu? Koyok bapak ya koyok anak, Ibu. Because the son has become an alcoholic, a gambler, and a womanizer. And he's starting to join the mafia gang. Karena anaknya seperti ayahnya mulai minum-minum dan kemudian mulai berjudi dan mulai suka bermain perempuan seperti ayahnya. When she said that, something like an anger rose inside of me. Ketika dia mengatakan itu, maka sesuatu seperti amarah itu mulai bangkit di dalam diri saya. And I say, you are a Christian. You can break that curse on your son. Dan saya mulai berkata, kamu ini orang Kristen, kamu tuh sanggup untuk mematahkan kutuk atas anakmu. So do you believe God can break that curse? Kemudian saya katakan, apakah kamu percaya Tuhan bisa mematahkan kutuk itu? She said, I don't know. Dia katakan, saya tidak tahu. I think I mentioned that story in this book. Saya rasa saya sudah cantumkan cerita ini di dalam buku Bebas dari Kutuk ini, saudara. Anyway, I led her through a prayer Akhirnya saya membimbing dia di dalam doa to break the curse over the son. untuk mematahkan kutuk atas anaknya. Because you know the danger, if that curse is not broken, it's going to affect her grandchildren and her great-grandchildren as well. Nah, saudara, bahayanya apa? Kalau kutuk itu tidak segera dipatahkan, maka itu akan terus mengalir kepada generasi-generasi berikutnya. It has to be broken. Kutuk itu harus dipatahkan. So, we say the prayer. Akhirnya kami pun mengucapkan doa. 2 years later, I met her again. Dan kemudian 2 tahun kemudian saya berjumpa dengan dia lagi. I asked her, how's your younger son? Kemudian saya tanya, gimana anakmu? She said, he is totally Amin. changed. Dan dia berkata, dia sudah berubah total. You know, he really looked like a mafia, before. Saudara, sebelumnya dia benar-benar kelihatan seperti gangster sekali. Long hair, Gondrong, wear a shirt, button up to here only. ya, pakai baju kancingnya dibuka semua sampai bagian sini, saudara. Very rough with his language. Bahasanya begitu kasar. Even when he talk, it sounds like the devil is speaking through him. Bahkan sepertinya kalau dia berbicara, sepertinya itu iblis yang bicara, bukan dia. So I asked to see the son. Kemudian akhirnya saya pun ada kesempatan untuk berjumpa dengan anak ini. I was so surprised, in fact happily surprised to see he just changed. Saya begitu terkejut dalam artian bahagia bahwa dia sudah berubah total. He became so gentle, Dia menjadi seseorang yang begitu lembut. soft spoken. Tutur katanya halus. He cut his hair. Potong rambut. He wear decently. Dan pakaiannya juga rapi, normal. And he's even married. Dan bahkan sudah berkeluarga. So, curse can be broken through our prayer. Jadi saudara, kutuk bisa dipatahkan melalui doa-doa kita. We do not have to accept generational curse. Saudara, kutuk generasi, kutuk keturunan itu tidak boleh kita terima begitu saja. Okay? So, under that idolatry, then the next thing is generational bondage. Jadi saudara, tadi saudara sudah menuliskan penyembahan berhala, di bawahnya tuliskan kutuk keturunan. Is there a father like son syndrome in your family? Apakah masih ada sindrom
seperti bapak seperti anak di dalam keluarga saudara. This is what we call the familiar spirit. Nah, inilah yang kita sebut dengan familiar spirit. The spirit that affected your forefathers is still trying to affect you. Roh-roh yang menguasai pendahulu-pendahulu saudara dan masih berusaha menguasai diri saudara. Okay, the next thing that we need to break is ungodly words, condemnation words spoken. Dan berikutnya yang saudara harus patahkan adalah kalimat-kalimat yang tidak kudus. As you grow up, have there been condemnation words that have been spoken over you? Atau kalimat-kalimat yang mengutuk. Nah, kalau saudara masih hidup dalam hal seperti ini, itu harus segera saudara patahkan. Words that have affected your emotion. Kalimat-kalimat yang mempengaruhi perasaan saudara. You need to renounce those words. Harus dilepaskan dari itu saudara kita semua. Because God wants you to be free. Karena Tuhan menginginkan kita untuk merdeka dari hal itu. And then the next one. Dan berikutnya saudara. Have you made ungodly vows? Apakah saudara pernah membuat suatu perjanjian yang tidak kudus? Sumpah-sumpah serapah yang tidak kudus. Because of what you went through, you're making ungodly vow. Seperti yang tadi sudah diceritakan, karena apa yang saudara pernah alami, maka saudara mulai membuat suatu perjanjian dengan diri saudara yang tidak benar di hadapan Tuhan. You need to break those vows. Saudara harus mematahkan setiap kalimat-kalimat itu. Next one. Have you received unconditional love from your parents? Yang berikutnya, apakah saudara sudah menerima kasih tanpa syarat dari orang tua saudara? You know, I find it is one of the saddest things in life when we don't receive unconditional love from our parents. Saudara, saya menemukan bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan ketika seorang anak tidak mendapatkan kasih tanpa syarat dari orang tuanya. There was once a mother brought her daughter to come and see me. Pada waktu itu ada seorang ibu yang membawa putrinya untuk berjumpa dengan saya. This girl was about 16 years old. Kira-kira masih berumur 16 tahun. She was very suicidal. Ya, 16 tahun tapi sudah cenderung untuk selalu ingin mengakhiri hidupnya. She was sitting in my living room sofa. Ya, dia sedang duduk di ruang tamu saya yang agak jauh dari saya. So I got her to tell me how she was feeling. Dan akhirnya saya meminta dia untuk memberitahukan kepada saya apa yang kamu rasakan. For half an hour I just let her talk. Kira-kira setengah jam saya membiarkan dia saja yang berbicara. She was telling me how her father always beat her up. Dia bercerita bagaimana ayahnya itu selalu memberikan kata-kata yang pahit bagi dia, membuat dia menjadi kepahitan. The unkind words her father always say to her. Kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan yang selalu diucapkan oleh ayahnya. And then I went over to her. Dan akhirnya saya mendekati dia. I knelt down in front of her. Saya berlutut di depannya. And I just stretched out my hand. I was going to hold her hands. Kemudian saya memegang tangannya dan saya katakan, ayo pegang tangan saya. The minute she saw me with my hand like this, she went like that. Ketika dia melihat saya mengulurkan tangan seperti ini, dia pun menarik tangannya kembali. She tried to move away from me. Dia berusaha untuk menghindari saya. So I asked her, what is wrong? Kemudian saya tanya, apa yang salah dengan hal ini? Why do you do that? Mengapa kamu kok melakukan itu? She said, I thought you were going to hit me. Karena saya mengira bahwa ibu akan memukul saya. You know, that is so sad, so sad. Saudara, hal ini sangat menyedihkan sekali. I said, I was just going to hug you. Saya katakan, enggak, saya ini cuma ingin memelukmu. I want to tell you how much God loves you. Saya cuma ingin memberitahukan betapa besar kasih Allah kepadamu. I want to tell you I'm sorry for what you have gone through. Saya cuma ingin bersimpati, saya ingin mengatakan, aku minta maaf kalau kamu harus menjalani hal-hal seperti itu. And she told me the only time men
lay hands on her is when her father beat her or other people just abuse her. Karena kemudian anak ini berkata, satu-satunya momen pada saat dia disentuh oleh orang lain yaitu ketika dia dihajar atau dipukuli oleh ayahnya atau orang lain. So if you have not received unconditional love from your parents, Jadi saudara, kalau saudara belum pernah menerima kasih tanpa syarat dari orang tua saudara, or maybe your siblings, atau mungkin saudara-saudara saudara, forgive them. ampuni mereka. Ask God to forgive them. Minta Tuhan untuk mengampuni saudara. To break that curse of depression. Patahkan kutuk itu atas hidup saudara. We have to forgive those who hurt us. Kita harus mengampuni setiap orang yang melukai kita. It is time to claim your victory. Saudara, inilah waktunya kita harus mengklaim kemenangan kita. See, Satan's plan is to weigh you down with all the things of the past. Saudara, rencana si jahat adalah hanya untuk menambahkan beban supaya kita semakin terpuruk dan terpuruk. The Bible says Jesus has come to give us life and life in abundance. Amin. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. God has a plan for you. Tuhan memiliki rencana bagi hidupmu. A plan to prosper you and not to harm you. Rencana yang mendatangkan kebaikan bagimu dan tidak menyakiti kamu. Plan to give you a hope and a future. Dan untuk memberikan damai sejahtera, pengharapan, dan hari depan yang penuh dengan And harapan. this is why Jesus asks us to pray. Oleh Deliver karena us from itulah, evil. Yesus meminta kita semua untuk berdoa. It's only when we are delivered from evil that we can pray, your kingdom come, your will be done. Saudara, kita baru bisa berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ketika kita sudah dibebaskan dari si jahat. You can be healed from the past. Saudara bisa disembuhkan dari masa lalu saudara. Be set free now. Dibebaskan saat ini. And be all that God wants to give you in the future. Dan menjadi seperti yang Tuhan harapkan bagi dalam kehidupan saudara di masa yang akan datang. But you must have a desire to confess of anything that is ungodly. Tapi saudara harus memiliki suatu hasrat untuk mengakui apa saja yang tidak kudus di dalam hidup saudara. So today you have a choice to believe, to confess, to forgive, to renounce and surrender all to God. Jadi hari ini saudara memiliki pilihan itu, yaitu untuk mengakui, untuk meminta ampun, dan untuk percaya. God will not force you to do it. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan ini saudara. This battle is your battle. Saudara, peperangan ini adalah peperangan kita sendiri. You have to choose to walk in the newness of life. Saudara yang harus memilih apakah mau berjalan di dalam pembaharuan di dalam hidup saudara. Remember, the Bible says Jesus was crushed for our iniquities. Saudara ingat Alkitab mencatat bahwa Yesus telah dihancurkan atas segala dosa-dosa kita. Bruised for us. Dan bahkan sudah babak belur karena kita. By His stripes we are healed. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. My father said this powerful statement to me once. Saudara, ayah saya pernah mengatakan kalimat yang begitu dahsyat kepada saya. What you have learned to believe about yourself can be more powerful in shaping your life than even God's words. Can you repeat? What you have believed or learned about yourself from the past experience can be more powerful in shaping your life than even God's words. Apa yang saudara percayai atau apa yang saudara dengar di masa lalu saudara bisa lebih kuat, lebih berkuasa untuk membentuk diri saudara daripada hanya firman Tuhan saja. You know why? Mengapa saudara? God's words are there to guide us. Firman Tuhan ada di sana untuk menuntun kita. God's words are there to set us free. Firman Tuhan ada di sana untuk membebaskan kita. But if we hang on to the belief of the past, God's word cannot operate in us. Tapi kalau kita tetap memegang masa lalu, tetap berpegangan kepada masa lalu kita, firman Tuhan itu tidak bisa berguna dengan baik di dalam hidup kita.
What we hang on has to line up with what God says. Apa yang kita pertahankan atau yang kita pegang itu harus sejajar dengan apa yang Tuhan katakan. What we believe must line up with what God says. Apa yang kita percaya harus sejajar dengan apa yang Tuhan katakan. So today I pray you choose our words. Jadi hari ini saya berdoa saudara semua akan memilih firman-Nya. Begin to claim your inheritance. Dan saudara percaya bahwa saudara telah mengklaim warisan Declare that saudara. you are the son and daughters of God. Katakan, proklamirkan bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Declare that God's healing hand is coming down and reach down and touch you. Katakan bahwa tangan Allah yang menyembuhkan itu akan turun dan menjamah setiap kita. Bring every area of condemnation to the hand of God. Saudara bawa setiap area yang isinya adalah kutukan itu kepada tangan Tuhan. And see the past being the past. It will no more have a hold over you. Saudara, masa lalu itu adalah masa lalu. Jangan dilihat lagi dan jangan pernah berpengaruh di dalam kehidupan saudara. Amen. Amin, saudara. Okay, we're going to go into prayer now. Saudara, kita akan sama-sama berdoa saat ini. I'll just pray first, okay? Ya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, we come to you now. kami datang kepadamu sekarang. We want to clothe ourselves with your righteousness. Tuhan, kami mau membungkus segala kesalahan dan ketidakmampuan kami dengan kebenaran-Mu. Father, today we choose to turn away from all destructive behavior. Saudara, Bapa, pagi hari ini kami memutuskan untuk menyingkir dan pergi dari segala hal-hal yang membuat kami merasa kalah atau salah. Destructive attitudes, Yang menghancurkan kami, sikap-sikap yang menghancurkan kami, destructive habits, kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan kami. and we want to rely on you. Dan Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Father, today we choose to walk in obedience to Bapa, you. hari ini kami memutuskan untuk mau berjalan di dalam ketaatan-Mu. So show us, Holy Spirit. Jadi Roh Kudus, tuntun kami. Show us any area in the ways of words that we need to renounce. Roh Kudus, tunjukkan di mana kami harus memperbaharui atau memperbaiki kata-kata kami. Show us any generational curse that we need to break. Roh Kudus, tunjukkan kepada kami kutuk keturunan yang harus kami patahkan saat ini. Open up the eyes of our understanding, Father. Tuhan, bukakan mata pengertian kami. Give us eyes to look and see what we need to do. Berikan kepada kami mata untuk melihat apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. So Lord, let your kingdom come. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Let your will be done, Lord. Jadilah kehendak-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. And now, I want you to do the exercise. We're going to do it one by one. The first one is idolatry. Jadi saudara, yang tadi saudara sudah tuliskan, saya ingin kita semua untuk memulainya. Kita akan mulai. If you have got family members in idolatry, Ya, kalau saudara memiliki anggota keluarga yang masih terlibat dalam penyembahan berhala, you need to speak it out. saudara harus berani untuk mengungkapkannya secara lantang. Let's say if you have family members in Buddhism, Contohnya kalau mungkin ada keluarga saudara yang masih beragama Buddha. just say, Father, in the name of Jesus, Katakan saja saudara, Bapa, di dalam nama Yesus, I repent on behalf of my parents, my grandparents, whatever. Tuhan, atas nama mungkin orang tuaku atau keluargaku, aku minta ampun kepadamu. For being involved in Buddhism. Karena sudah terlibat di dalam kepercayaan yang lain. And in the name of Jesus, Dan di dalam nama Yesus, I repent on their behalf. aku minta ampun atas mereka semua. And I thank you, Lord, Dan aku berterima kasih Tuhan. as I repent. Selagi aku meminta ampun, You cancel the curse that can come Yes. upon my family because of their idolatry. dan Tuhan, Kau sudah menghentikan, membatalkan laju setiap kutukan yang sedang menuju ke arah keluargaku. And then you say, I declare
Dan kemudian saudara katakan, aku deklarasikan that no one from my family line from here on will have any negative impact from that sin of idolatry. Saudara katakan bahwa mulai generasi yang ini sampai yang akan datang, tidak akan ada yang terkena efek dari kutukan ini. I take authority over that spirit. Tuhan, aku ambil otoritas atas roh ini. I command that it leaves my family. Aku perintahkan tinggalkan keluargaku. It has lost its power. Engkau sudah kehilangan kuasamu. It has no more effect on my family. Sudah tidak ada efeknya sama sekali di dalam keluargaku. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. You know how to pray? You Yeah. need to pray it out. Don't just keep it inside. Saudara, Speak it out. ungkapkan, berdoa dengan berkata-kata, saudara. Jangan cuma ditulis atau di dalam pikiran saudara. Alright? Can we have the music on? So, we're going to have the music on, and I need you to just pray out loud by yourself. Ya saudara, sementara musik akan diputar, saya minta saudara semua tidak berdoa di dalam hati, tapi melalui mulut saudara ucapkan, deklarasikan. So those of you who need to say the prayer, you pray it out now. Saudara yang harus mengungkapkan itu, katakan sekarang.